Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya pada mata kuliah KDG. Yang pertama, pemecahan masalah kompleks. Pemecahan masalah kompleks itu adalah suatu hal penting yang harus dipikirkan matang-matang. Dimulai dari pemahaman pada masalah itu, lalu mencari akar dari masalah itu sendiri, lalu mencoba beberapa strategi untuk solusi yang akan dilakukan, dan tentunya melakukan pemantauan dari solusi. Proses pemecahan masalah: 1. Identifikasi masalah. 2. Penguraian masalah. 3. Pengembangan solusi. 4. Hasil. Yang kedua, studi kasus. Dana bantuan sosial atau bansos sangat dinanti-nanti oleh warga miskin untuk menyambung hidup, apalagi di masa pandemi yang mengguncang perekonomian banyak pihak. Hanya saja masih ada sejumlah oknum nakal yang mengutip dana tersebut. Bansos yang nilainya tidak seberapa diterima secara tidak utuh oleh warga yang membutuhkan. Tidak hanya sampai di situ, beberapa warga miskin bahkan tidak bisa menikmati bantuan dari pemerintah karena nama mereka tidak terdata. Di sisi lain, dana tersebut malah jatuh ke tangan warga yang berkecukupan. Nah, solusi: 1. Stop khusus. Menteri Sosial Fauzan Amar menuturkan strategi pertama pihaknya akan melakukan sinkronisasi dan pemadanan data penerima bansos dengan NIK dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kemensos memperbaiki mekanisme menyalurkan bansos, yakni dimaksimalkan pada skema non-tunai. Upaya ini sudah diterapkan untuk sejumlah program bansos seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT, atau kartu sembako yang disalurkan melalui jaringan bank Himbara. Hasil: masyarakat bisa mendapatkan hasil, yaitu sebuah bantuan yang jelas tanpa tumpang tindih yang tidak jelas, dan juga masyarakat bisa menerima bantuan yang baik, dan juga bisa meningkatkan sosial pada masyarakat dengan adanya kebersamaan yang kuat dan adanya masyarakat sejahtera. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan permasalahan. Atau arti berpikir kritis ialah berpikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah. Cara berpikir kritis yaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan logika, pahami permasalahan, lakukan analisis dan evaluasi hasilnya, barulah ambil keputusan atau tindakan. Ciri-ciri berpikir kritis. Yang pertama, konseptualisasi, rasional, dan beralasan. Reflektif, bagian dari suatu sikap, kemandirian berpikir adil dan terbuka, dan yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan. Aspek-aspek berpikir kritis: 1. Relevansi. 2. Importansi. 3. Novelty. 4. Outset material. 5. Ambiguity. Clarified. 7. Justification. 8. Critical assessment. 9. Practical utility. 10. Width of understanding. Manfaat berpikir kritis: 1. Mudah memahami sudut pandang orang lain. 2. Memahami alternatif jawaban dan ide kreatif. 3. Dapat menjadi rekan kerja yang baik. 4. Lebih mandiri menghadapi permasalahan. 5. Menemukan peluang baru. Unsur-unsur berpikir kritis: 1. Fokus. 2. Reason. 3. Inference. 4. Situation. 5. Clarity. 6. Overview. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis: 1. Membaca dengan kritis. 2. Meningkatkan daya analisis. 3. Mengembangkan kemampuan observasi. 4. Meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya, dan refleksi. Kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Bentuk kreativitas:
1 ide, 2 produk, 3 gagasan. Ciri-ciri kreativitas. 1. Sensitivity to problems, yaitu kreativitas dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul. 2. Originality, yaitu pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah orang lain. 3. Breadth, yaitu kecepatan dalam pemecahan masalah dan berguna. 4. Ingenuity, yaitu adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. 5. Recognition by peers, yaitu adanya pengakuan dari kelompoknya tentang penemuannya. Contoh kreativitas. 1. Mengubah barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bisa dipakai. 2. Mengubah barang yang telah rusak menjadi barang baru. 3. Mengubah barang alami menjadi barang yang dapat dipakai. Manfaat. Membuat hidup lebih indah, meningkatkan apresiasi terhadap ide orang lain, meningkatkan motivasi dan semangat hidup, menjadi faktor kesuksesan dalam bisnis, awal terjadinya inovasi dan perubahan, meningkatkan kualitas dan taraf hidup manusia. People management. People management adalah kemampuan untuk memberikan motivasi, mengatur dan mengarahkan para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga produktivitas kerja mereka bisa meningkat. Ciri-ciri. Memiliki integritas dan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, memiliki interpersonal baik, pandai membangun motivasi. Tujuan. Menangani konflik antar kerja, memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia, pengelola waktu yang baik, membangun budaya perusahaan. Koordinasi. Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Koordinasi horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat, misalnya antar muspika, kecamatan, camat, kapolsek, dan ramil, antar muspida, kabupaten, bupati, dan ramil, kapolres, dan muspida provinsi, gubernur, pangdam, kapolda. Koordinasi vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah, misalnya antar kepada unit suatu instansi kepada kepala subunit lain di luar mereka, kepala bagian atau kabak suatu instansi kepada kepala subbagian atau kasubag lain di luar bagian mereka, kepala biro suatu instansi kepala subbiru lain di luar biro mereka. Adapun poinnya, tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus atau continue proses. Koordinasi dalam individu. Dilihat dari sudut pandang manajemen organisasi, koordinasi individu tidak dapat berhubungan langsung dengan manajemen suatu organisasi. Koordinasi antara individu-individu dari suatu kelompok. Koordinasi antara individu dalam suatu kelompok merupakan salah satu kunci keberhasilan kelompok itu sendiri. Ini bisa kita lihat pada sebuah perusahaan atau tim olahraga. Manfaat koordinasi. Bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi. Mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting. Mencegah adanya perselisihan antar bagian departemen, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.